Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Clarivia Brinda Safealti, mahasiswi program Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu isu pelayanan rumah sakit yang sempat menjadi perhatian masyarakat, yakni video viral pasien asma di IGD RSUD Kota Soreang. Kasus ini menarik untuk dianalisis karena tidak hanya membahas pelayanan pasien di instalasi gawat darurat, tetapi juga menunjukkan bagaimana kapasitas pelayanan, sistem triase, komunikasi, dan pengambilan keputusan manajerial dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. Pada tanggal 21 Mei 2026, media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang memperlihatkan seorang pasien asma berjalan keluar dari IGD RSUD Otista sambil menahan sesak nafas. Keluarga pasien menyampaikan bahwa pasien belum mendapat penanganan karena kondisi IGD yang sedang penuh. Video tersebut kemudian menyebar luas dan memicu berbagai tanggapan dari masyarakat. Menanggapi kejadian tersebut, pihak rumah sakit menyampaikan permohonan maaf sekaligus menjelaskan bahwa pada saat itu IGD memang mengalami pelonjakan pasien sehingga tenaga kesehatan harus memprioritaskan pasien dengan kondisi yang lebih kritis sesuai dengan sistem triase. Menurut saya, kasus ini penting karena menunjukkan bahwa pelayanan rumah sakit tidak hanya dinilai dari tindakan medis yang diberikan, tetapi juga bagaimana pasien dan keluarganya memahami proses pelayanan yang sedang berlangsung. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, keputusan klinis yang sebenarnya sudah sesuai prosedur dapat dipersepsikan sebagai pelayanan yang buruk. Oleh karena itu, kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi manajemen rumah sakit dalam menjaga mutu pelayanan sekaligus kepercayaan masyarakat. Jika dianalisis lebih dalam, saya melihat terdapat 3 permasalahan utama pada kasus ini. Yang pertama adalah permasalahan overcrowding atau kepadatan di IGD. Berdasarkan penelitian oleh Nugraheni, overcrowding umumnya disebabkan oleh tingginya kunjungan pasien, keterlambatan perpindahan pasien ke ruang rawat inap, serta keterbatasan kapasitas pelayanan. Akibatnya, waktu tunggu menjadi lebih lama dan beban kerja tenaga kesehatan meningkat. Permasalahan kedua adalah komunikasi mengenai sistem triase. Dalam pelayanan gawat darurat, pasien diprioritaskan berdasarkan tingkat kegawatan, bukan berdasarkan urutan kedatangan. Sistem ini sudah sesuai dengan Permenkes nomor 47 tahun 2018. Namun, tidak semua pasien maupun keluarga memahami prinsip tersebut. Ketika mereka melihat pasien masih menunggu, sementara pasien lain lebih dahulu mendapatkan penanganan, yang muncul adalah rasa cemas, bahkan anggapan bahwa rumah sakit tidak memberikan pelayanan. Artinya, yang menjadi masalah bukan hanya sistem triase, tetapi bagaimana rumah sakit mengkomunikasikan proses tersebut kepada pasien dan keluarganya secara jelas dan empatik. Permasalahan ketiga adalah komunikasi krisis yang belum optimal. Dalam kasus ini, klarifikasi dari rumah sakit baru muncul setelah video menyebar luas di media sosial. Padahal di era digital, keterlambatan memberikan informasi dapat memperburuk persepsi masyarakat dan berdampak terhadap reputasi rumah sakit. Jika dikaitkan dengan Hospital Quality Framework oleh WHO tahun 2023, kondisi ini menunjukkan bahwa aspek responsiveness dan patient-centered care masih perlu diperkuat. Apabila saya berada dalam posisi manajemen rumah sakit, terdapat 3 keputusan strategis yang akan saya prioritaskan. Strategi pertama adalah memperbaiki kapasitas dan alur pelayanan di IGD. Menurut saya, prioritas utama bukan hanya menambah tempat tidur, tetapi memastikan bahwa setiap pasien tetap memperoleh asesmen awal meskipun kondisi IGD sedang padat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain menyediakan waiting treatment area bagi pasien yang semi gawat, membuat jalur fast track untuk kasus non-kritis, serta menempatkan dokter atau perawat senior di area triase sehingga proses penentuan prioritas dapat berlangsung lebih cepat dan efektif, serta akurat. Penelitian Hood dan Aransky juga menunjukkan bahwa pengaturan alur pelayanan seperti ini mampu mengurangi waktu tunggu pasien secara signifikan. Strategi kedua adalah memperkuat komunikasi kepada pasien dan keluarga. Menurut saya, komunikasi bukan sekedar pelengkap pelayanan, tetapi merupakan bagian penting dari mutu pelayanan rumah sakit. Rumah sakit dapat membentuk tim yang secara khusus bertugas memberikan informasi kepada keluarga pasien mengenai kondisi pasien dan alasan prioritas triase serta estimasi waktu pelayanan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.
Selain itu, rumah sakit juga perlu memiliki protokol komunikasi krisis sehingga apabila muncul isu di media sosial, klarifikasi dapat diberikan secara cepat, tepat, dan juga transparan. Penelitian Wheeler dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa komunikasi yang proaktif mampu menurunkan keluhan serta mengurangi potensi konflik di instalasi gawat darurat. Strategi ketiga adalah memperkuat transformasi digital dalam pelayanan IGD. Rumah sakit yang mengimplementasikan Electronic Triage System yang terintegrasi dengan Satu Sehat, sehingga seluruh tenaga kesehatan dapat memantau kondisi pasien secara real-time. Selanjutnya, rumah sakit dapat menyediakan layar informasi antrean di ruang tunggu keluarga agar proses pelayanan menjadi lebih transparan. Selain itu, perlu disediakan kanal pengaduan resmi seperti WhatsApp atau aplikasi layanan pelanggan sehingga masyarakat memiliki media komunikasi yang jelas tanpa harus langsung menyampaikan keluhan melalui media sosial. Menurut saya, dari ketiga strategi tersebut itu sangat saling melengkapi. Perbaikan kapasitas akan meningkatkan efisiensi pelayanan, komunikasi yang baik akan meningkatkan kepercayaan pasien, sedangkan pemanfaatan teknologi akan membuat pelayanan menjadi lebih transparan, responsif, serta berorientasi pada kebutuhan pasien. Dari keseluruhan analisis ini, saya belajar bahwa tantangan terbesar dalam manajemen rumah sakit ternyata bukan hanya keterbatasan sumber daya maupun fasilitas. Sebagus apapun sistem yang dimiliki oleh rumah sakit, apabila komunikasi kepada pasien tidak berjalan dengan baik, kepercayaan masyarakat dapat hilang hanya dalam waktu yang singkat-singkatnya. Sebaliknya, komunikasi yang jelas, empatik, dan transparan dapat membuat pasien serta keluarganya memahami kondisi yang sedang terjadi, bahkan ketika rumah sakit menghadapi keterbatasan kapasitas pelayanan. Sebagai calon manajer rumah sakit, saya menyadari bahwa tugas seorang pemimpin bukan hanya memastikan pelayanan berjalan sesuai standar, tetapi juga membangun sistem yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang aman, berkualitas, dan berpusat pada pasien. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.